Halo teman-teman, dalam keadaan seperti ini, kita para siswa pasti diharuskan untuk belajar di rumah kan? Tapi, belajar sendiri di rumah itu sepertinya sedikit membosankan ya. Apalagi kalau ada tugas matematika yang susah dan ada tugas untuk mengarang suatu cerita. Pasti kita kehabisan ide bukan untuk mengerjakannya? Gimana sih caranya supaya belajar tidak membosankan? Eits, tunggu dulu nih. Nah, sebenarnya belajar itu tidak serumit dan semembosankan itu loh. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dan juga kita terapkan agar kita tidak bosan belajar di rumah. Yuk, cek videonya. Pertama, temukan tempat yang nyaman untuk belajar. Salah satu hal yang penting jika teman-teman ingin belajar, yaitu menemukan tempat yang baik dan juga nyaman di rumah kalian sebagai tempat yang digunakan untuk belajar. Tempat yang baik dan nyaman itu tempat yang seperti apa sih? Tempat yang baik dan juga nyaman yang bisa digunakan sebagai tempat belajar, yaitu tempat yang cukup terang dengan suhu yang nyaman yang akan membantu teman-teman untuk tetap fokus dalam belajar. Selain itu, ingat ya, selalu pastikan agar ruangan tempat kita belajar tetap bersih dan juga jauh dari kebisingan, agar proses belajar kita tidak terganggu oleh suara-suara yang ditimbulkan. Teman-teman juga bisa loh, sesekali memilih tempat belajar di luar ruangan, seperti teras rumah, sebagai alternatif tempat agar kita tidak bosan pada satu tempat saja. Kedua, terapkan cara belajar yang baru. Selama ini kita belajar di kelas itu dengan mendengarkan dan juga mencatat, sedikit menimbulkan kebosanan bukan? Nah, teman-teman bisa mengatasinya dengan menerapkan cara-cara belajar yang baru loh, seperti belajar dengan permainan. Belajar dengan permainan ini akan lebih menyenangkan karena diselingi oleh permainan yang kita sukai atau kuis tentang materi yang sudah kalian pelajari. Permainan-permainan ini bisa kita terapkan pada materi yang tidak kita mengerti atau pada mata pelajaran yang tidak kita kuasai agar kita lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Cara lain yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan menciptakan lagu singkat tentang poin-poin penting dari materi yang kita pelajari. Lagu singkat ini bisa kalian ciptakan sendiri atau menggunakan lagu yang sudah ada dengan mengganti lirik yang ada dengan materi pembelajaran yang kita pelajari. Menggunakan melodi lagu yang sering didengar ini atau membuat melodi baru bisa membuat kita lebih mudah untuk tetap mengingat atau menghafal materi loh. Bisa kalian coba ya. Yang ketiga, menyusun jadwal belajar. Menyusun jadwal belajar ini sangat penting loh, agar apa yang akan kita pelajari dan juga agar proses pembelajaran kita lebih efektif. Saat kita di rumah, akan ada banyak waktu yang kita miliki untuk belajar dan juga berkumpul dengan keluarga. Nah, lebih efektif lagi jika kita membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan cara belajar teman-teman. Kita bisa tetapkan tugas yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita bisa melakukan hal yang kita sukai seperti melakukan hobi. Dengan membuat jadwal belajar seperti ini, juga dapat membantu teman-teman untuk menentukan materi atau pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari tersebut. Jadi, proses pembelajaran kita lebih efektif dan juga tidak membuang banyak waktu. Keempat, buat catatan kecil. Dalam beberapa bulan terakhir, teman-teman sudah melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, pembelajaran secara daring ini terasa sangat berbeda bukan dengan pembelajaran secara formal, di mana pembelajaran secara formal yang biasa kita lakukan itu kita dapat bertatap muka secara langsung dengan guru dan juga teman-teman. Nah, agar pembelajaran yang kita lakukan secara online ini tidak membosankan, kita dapat membuat catatan-catatan kecil yang berisikan materi selama pembelajaran online. Sangat penting loh hal ini supaya kita lebih paham dan ingat dengan pembelajaran. Catatan kecil ini bisa teman-teman modifikasi dengan menambahkan gambar-gambar ataupun hiasan-hiasan yang membuat catatan tersebut lebih menarik untuk dibaca.
kelima, ambil jeda waktu untuk istirahat. Nah, proses belajar itu memang penting kita lakukan. Tetapi, tetap luangkan waktu untuk beristirahat ya, agar teman-teman dapat kembali fokus dalam memahami materi pembelajaran. Kita dapat membagi waktu dalam belajar dan juga beristirahat. Proses belajar di rumah ini dapat dilakukan dengan menentukan kapan kita harus istirahat dan juga kapan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Nah, yang paling penting dalam proses pembelajaran itu agar tidak membosankan, yaitu semangat dari teman-teman semua. Karena dengan semangat, pasti proses belajar lebih menyenangkan. Nah, 5 tips tersebut yang sudah dipaparkan sebelumnya bisa teman-teman terapkan dalam proses pembelajaran di rumah agar tidak bosan ya. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.